Ya, Ibu, belum. Belum, resusitasi materinya belum ya. Nanti aku sebentar tak kasih materi resusitasi, terus itu videonya sudah ada 10 menit. Ini berapa yang sudah hadir? Masih 10 ya? Tunggu temannya dulu, saya tunggu dulu sebentar. Yang rumahnya batu, saya ikut prihatin ya dengan kejadian kemarin yang seperti itu. Mudah-mudahan berhenti. Ini situasi alam yang tidak menentu dan kita kalau keluar hati-hati. Sambil nunggu teman, ini yang sudah hadir 24 saya mulai ya. Nanti tolong saya diingatkan kalau waktunya lebih karena ada presentasi. Saya mulai dengan resusitasi. Di awal-awal sudah saya singgung kalau masalah-masalah pada bayi itu sebetulnya sekitar adanya patologi. Patologi siapa? Mungkin patologi dari bayinya sendiri. Sejak di dalam kandungan dia terjadi suatu resiko tinggi. Juga bisa patologi karena anatomi dari jalan lahir. Patologi karena kompetensi bidan sendiri yang menolong karena belum mempunyai kompetensi, dia memberanikan diri untuk menolong sesuatu yang resiko tinggi. Nah, biasanya itu faktor-faktornya. Tapi kalau kita lihat dari ibunya, dari kegawat daruratan ibunya, dari awal sering saya singgung terus karena masalahnya ya hanya itu. Tapi kita sekarang pagi ini kita uraikan, sekarang resusitasi dulu. Di PowerPoint saya yang ke berapa ya? Ke-13 kalau tidak salah ya. Di situ sudah saya kirim. Terus nanti yang terakhir di manajemen Varni, sedikit di situ diuraikan manajemen Varni, tapi kalau adik-adik mau tahu sebenarnya manajemen Varni kayak apa, itu download seluruhnya itu ada untuk manajemen Varni. Sekarang kita mulai dari resusitasi. Beberapa kondisi tertentu pada bumil dapat menyebabkan gangguan sirkulasi uteroplasenter. Artinya uteroplasenter itu ada hubungan antara plasenta dengan bayinya di dalam kafum uteri. Berarti di dalam masa kehamilan sebelum masa persalinan. Itu namanya uteroplasenter. Hubungan antara kebutuhan oksigen antara bayi dan plasenta, karena plasenta itu yang memberikan suplai semua nutrisi. Kalau oksigennya kurang, yang diberikan oleh plasenta melalui tali pusat, ya, dia akan menyebabkan hipoksia dan berlanjut menjadi aspeksia. Apa itu hipoksia? Hipoksia adalah sebelum kejadian terjadi aspeksia. Kalau aspeksia itu sudah megap-megap, sudah bayinya sudah merintih dan lain sebagainya. Tapi kalau hipoksia, kekurangan oksigen di otaknya. Penyebab terjadinya, faktor yang menyebabkan terjadinya aspeksia adalah faktor ibu. Ini sudah setiap saat kita bahas supaya tidak apa. Yang pertama preeklamsi dan eklamsi, kedua perdarahan yang tidak normal, ketiga partus lama atau macet, 4 demam sama persalinan, 5 keadaan post-date. Kalau faktor ibu saya kira udah jelas ya untuk faktor ibunya. Faktor tali pusat,
Mungkin adanya lilitan tali pusat pendek, simpul tali pusat, prolapsus tali pusat. Tempo hari kelompok juga sudah membahasnya ini. Saya tidak akan mengulang kembali untuk menjelaskan faktor bayinya, bayi apa yang menyebabkan asfiksia. Di sini bayi yang prematur kecenderungan asfiksia besar. Persalinan dengan tindakan, iya, karena adanya tekanan pada kepala bayi. Yang ketiga, kelainan bawaan. Kelainan bawaan potensial sekali untuk terjadinya asfiksia. Yang keempat, air ketuban bercampur mekonium. Ya, karena dengan adanya bayi yang lahir, begitu ketubannya dipecah, sudah bercampur mekonium yang warnanya hijau-hijau kebiru-biruan, itu tandanya bayi di dalam kafum uteri ibu sebelum dilahirkan dia sudah sakit. Sudah terjadi gawat darurat. Nah, ini yang ABCD yang menyebabkan terjadinya asfiksia. Sedangkan persiapan untuk resusitasi itu apa? Sekarang keluarga juga harus diberitahu dulu. Ibu, bayinya ibu sekarang kurang sehat. Ini akan diadakan tindakan namanya resusitasi. Itu koordinasi dengan keluarga gunanya untuk memudahkan apa yang kita kerjakan itu enak. Ibunya sudah jelas, pasiennya juga sudah jelas, bidannya jelas. Inform consent. Persiapan tempat, karena tempat resusitasi tidak akan sama dengan tempat bayi baru lahir biasa. Kan harus dihangatkan, harus keadaannya datar, dan lain sebagainya. Di sini ada persiapan alat, ada 2 helai kain ya, dan teman-temannya sampai di APD ini sudah ada catatannya di sini. Nanti untuk lebih jelasnya memang di persiapan resusitasi sampai kepada persiapan alat, nanti teman-teman melihat video miliknya Bu Susana yang saya kirimkan itu, coba dipelajari. Dihubungkan dengan teori yang saya berikan di sini. Ya, sampai persiapan diri itu ada ya. Nah, saya lanjut ya. Keputusan resusitasi seorang dokter di kamar bersalin, dia memutuskan resusitasi itu karena ada beberapa penilaian. Antara lain penilaiannya apa? Di sini ada sebelum bayi lahir, sesudah tuban dipecah, dan segera setelah bayi lahir. Ada 3. Jadi kalau mengingat nanti pada ada ujian kompetensi, apa keputusannya resusitasi pada bayi baru lahir? Sebelum bayi lahir. Sesudah ketuban itu dipecah. Berarti kalau sudah ketuban dipecah berarti sebelum bayi itu lahir. Dan sesudah bayi lahir. Sebelum bayi lahir kayak apa? Apakah kehamilan itu cukup bulan? Dikatakan cukup bulan apabila kehamilan lebih dari 37 minggu. Kalau kurang dari 37 minggu berarti namanya apa? Prematur. Namanya imatur. Kayak gitu. Jadi dikatakan apakah cukup bulan? Apakah cukup bulan? Nah, ini pikirannya seorang bidan harus mengambil tindakan resusitasi. Apakah bayiku yang aku lahirkan ini cukup bulan? Itu maksudnya begitu. Kalau sebelum bayi lahir sesudah ketuban pecah, biasanya bayi yang normal ketuban pecahnya itu sehat, warnanya jernih. Ketubannya begitu dipecah itu air yang mengalir dari ketuban ibu warnanya putih jernih, kayak air lerinya beras yang mau dimasak itu airnya kan putih keruh kayak gitu, bukan kehijau-hijauan, bukan kehitam-hitaman. Maksudnya begitu. Apakah bercampur mekonium? Nah, kalau bercampur mekonium kayak apa? Itu warnanya kehijau-hijauan, kebiru-biruan. Bahkan mengarah ke arah hijau sampai kehitaman. Yang ketiga, segera setelah bayi lahir. Apakah bayinya menangis?
bernafas spontan dan teratur, bernafas megap-megap, atau tidak bernafas. Apakah bayinya lemah atau lunglai? Ini adalah keputusan untuk mengambil tindakan bayi harus diresusitasi. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, ini adalah pegangan bagi seorang bidan. Jadi, kalau kita menemukan sebelum lahir, hitungannya bayi ini aterm apa enggak? Aterm itu 7 bulan. Yang kedua, saat ketubannya dipecah, apakah bercampur ketuban dengan mekonium? Begitu dipecah, prok, itu warnanya hijau. Nah, itu berarti seorang bidan juga harus menyiapkan alat namanya resusitasi. Yang ketiga, tadi saya ulang kembali, setelah bayinya lahir, kita harus melihat apakah bayinya menangis, apakah bayinya bernafas spontan atau teratur. Kalau nggak teratur, mana? Apakah bayinya megap-megap? Apakah bayinya tidak bernafas sama sekali? Apakah bayinya lemas atau lunglai? Karena di poin ketiga ini adalah penilaian juga di Apgar skor yang kemarin kita bahas. Ini yang ketiga, apakah bayinya menangis, apakah bayinya nafas spontan teratur, apakah bayinya megap-megap, apakah bayinya bernafas atau lemah lunglai. Itu semua ada di penilaian Apgar skor yang kemarin nilainya kalau maksimal itu 10. Bidan ini tidak boleh lupa untuk penilaian bayi baru lahir. Karena ini adalah pegangan utama seorang bidan. Begitu bayinya lahir, dilihat, bayinya nangis apa enggak? Kayak gitu. Terus ketubannya bercampur mekonium atau tidak? Kehamilannya dia normal atau tidak? Maksudnya normalnya lebih dari 37. Kalau kehamilannya kurang dari 37, itu juga perlu persiapan dari resusitasi. Tadi di atas itu ada kata-kata post-date. Apakah post-date juga? Biasanya post-date itu erat sekali dengan penilaian yang nomor 2, yaitu sebelum lahir ketuban pecah, apakah air ketuban bercampur mekonium atau kehijauan? Kenapa pada bayi post-date biasanya terjadi mekonium bercampur dengan ketuban? Itu kalau pada presentasi kepala. Kenapa? Nah, mekonium yang ada di bayi kehamilan post-date, karena namanya post-date itu lebih bulan. Biasanya lebih dari 40 minggu atau 42 minggu. Ada teori yang mengatakan 40 minggu, ada teori yang mengatakan 42 minggu. Kenapa seperti itu? Karena makanan bayi yang ada di dalam ketuban sudah tidak mencukupi sehingga muncul bayinya terjadi gawat darurat di dalam kavum uteri. Maksudnya begitu. Kalau kenapa hubungannya dengan post-date dengan ketubannya bercampur dengan mekonium? Karena makanan bayi yang ada di kavum uteri yang dihasilkan oleh plasenta melalui tali pusat itu sudah tidak mencukupi bayi lagi. Itu jawabannya. Lah, tadi penilaiannya, kedua keputusannya. Tadi sudah keputusannya putuskan, perlu tindakan resusitasi apabila yang satu bayi tidak cukup bulan, sudah ya tegas tadi dari atas. Yang kedua, air ketuban bercampur mekonium, jelas banget. Ketiga, bayi tidak bernafas atau megap-megap. Empat, bayinya lemas atau lunglai. Ini tidak boleh
lepas dari pikiran seorang bidan. Kalau adik-adik sekarang masih semester ini, nanti begitu diterjunkan di kamar bersalin, pertama partus pan, kedua tahu ada lepas begitu. Ada yang kakaknya percaya kepada adiknya, udah dek, itu minta ditolong untuk persalinannya. Begitu bayinya ada salah satu, tidak harus 1, 2, 3, 4 penilaian itu semuanya misalnya adanya hanya bayi tidak cukup bulan. Begitu bayinya tidak cukup bulan dalam persalinan itu, seorang bidan langsung menyiapkan dalam persalinan adanya alat resusitasi. Misalnya, bayinya itu cukup, tapi air ketubannya bercampur mekonium. Maksudnya, salah satu tanda dari apa yang faktor di atas menunjukkan salah satu saja, itu harus diresusitasi. Misalnya, air ketuban bercampur bayinya cukup bulan, Bu Yuda, ketubannya tidak terjadi mekonium, tapi nafasnya dia megap-megap, ya harus diresusitasi. Terus bayi cukup bulan, ketuban tidak campur mekonium, bayinya tidak megap-megap, tapi dia lemas atau lunglai, itu pun harus diresusitasi. Tidak harus semua tanda gejala yang kita lihat itu sempurna ada. Walaupun salah satu tanda itu adalah indikasi untuk resusitasi. Diingat-ingat, resusitasi itu tidak boleh lupa. Jadi, sebelum bayi itu lahir, penilaiannya apakah bayinya itu prematur atau tidak. Yang kedua, apakah ketubannya bercampur dengan mekonium? Masih dalam kandungan itu ketubannya dipecah, setelah lahir bayinya bisa atau megap-megap atau enggak, bayinya lemas atau tidak. Itu semua adalah pengambilan keputusan seorang bidan. Jadi kita sudah di mindset otak kita, misalnya salah satu tandanya aja yang kita temukan, itu pun harus diresusitasi. Tindakannya kayak apa? Sekarang keputusan sudah. Tindakannya seperti apa? Nah, segera lakukan langkah-langkah resusitasi bayi baru lahir apabila, kembali lagi yang di atas, apabila 1, bayi tidak bernafas atau megap-megap. Kedua, air ketuban bercampur mekonium. Yang ketiga, bayi lemas atau lunglai. Kembali lagi dari pengambilan keputusan dan dari faktor-faktor yang ada di atas. Resusitasi tidak boleh dilupakan. Betul, ini untuk pegangan seorang bidan. Patofisiologi asfiksianya, kenapa kok bisa terjadi asfiksia? Karena kurangnya oksigenasi, retensi karbon dioksida berlebihan, dan terjadinya asidosis metabolik. Tujuan resusitasinya untuk apa? Usaha tepat waktu untuk mengembalikan efek-efek biokimia asfiksia sehingga mencegah kerusakan otak dan irreversibel yang akibatnya akan ditanggung seumur hidup. Maksudnya kalau tidak dilakukan resusitasi, asfiksia yang berkelanjutan itu bisa terjadi kecacatan seumur hidup. Padahal kalau itu bisa ditolong, bayinya segera menangis, kecacatan akan banyak berkurang sehingga bayi akan terjadi normal. Kalau bayi yang lahir normal dan bidannya tidak mengerti langkah yang harus dilakukan, banyak sekali adik-adik bayi jadi cacat seumur hidup. Maksudnya begitu. Saya lanjut. Prosedur resusitasinya kayak apa? Bayi baru lahir. Adik-adik mungkin sering sekali mendengar kata-kata high cup. Yang pertama hanya hangatkan
A-nya atur posisi bayi, I-nya adalah istilir, atur posisi kembali, ya. Kap-nya adalah P-nya adalah atur posisi kembali, digabung itu tadi. Di sini letakkan bayi di atas kain yang ada di atas perut ibu. Nah, sekarang sudah ada persalinan, tidak seperti dulu. Kalau persalinan dulu handuk tidak ditaruh di taruh di perut ibu. Ini melengkapi dari prosedur resusitasi. Kedua, selimuti bayi terlentang dengan kepala di dekat penolong. Maksudnya, kepalanya itu kalau mengadakan resusitasi adalah kepala bayi di dekat kita, bukan di jauh dari kita. Biasanya sini kaki bayi, tapi bayinya kepalanya ada di sini, dekat dengan tubuhnya bidan. Tiga, kan bayi di atas kain, atur posisi. Ini ada semua ada di videonya Ibu Susan. Nanti adik-adik lihat lagi. Untuk resusitasi itu sudah ada di sana. Sampai penilaian ya juga ada di sana, ya. Tahap yang kedua, namanya apa? Namanya ventilasi. Ventilasi itu artinya membuka alveoli paru-paru bayi agar bisa bernapas spontan dan ini langkah semuanya ya. Kita kembali ke video karena kalau ini aku sampaikan di sini, adik-adik tidak tahu videonya juga toh kebingungan. Saya lanjut. Sekarang saya lanjut sampai tahap 4. Tidak akan saya tahap 1, 2, 3, 4 semuanya ada di video. Nanti coba dilihat pelan-pelan, diulangi kembali. Nanti akan adik-adik setelah membaca tahap 1, 2, 3, 4 akan mengerti. Di sini saya akan melaksanakan resusitasi jantung paru. Habis waktunya Ibu. Sebentar ya. Ini saya percepat ini. Resusitasi jantung paru, metode untuk mengembalikan fungsi pernapasan dan sirkulasi pada pasien yang mengalami henti napas dan jantung yang tidak diharapkan mati saat itu. Ini namanya resusitasi jantung paru. Adik-adik mungkin sering melihat film, adik-adik sering melihat video. Ini aku ada, oh bukan ya, ada masuk soalnya. Itu ada video yang dipijat-pijat di sini. Nah, kita akan sedikit bahas di sini. Resusitasi jantung paru adalah metode ini merupakan kombinasi pernapasan buatan dan bantuan sirkulasi yang bertujuan mencukupi kebutuhan oksigen otak dan substrat jantung, sementara jantung dan paru tak berfungsi. Maksudnya itu. Tahu kalau kita pernah mendengar adanya pijat jantung kayak gitu ya. Langkah-langkahnya, isi penderita buka baju penderita bagian dada, yang bagian sini biasanya kan dibuka, itu di film juga kayak gitu. Tentukan titik pijatan untuk, kalau ini kebetulan bayi ya, 1 jari di bawah imajiner atau semu kedua puting susu. Ini ada puting susu, itu di bawahnya di sini, di bawahnya. Jadi tidak lurus dengan puting susu, di bawahnya. Itu kan ada tulang yang menonjol ya. Itu yang dipijat. Pijat ada hitungannya. Lakukan pemijatan jantung untuk bayi dengan menggunakan jari tengah dan jari manis. Mana yang dikatakan jari tengah dan jari manis? Jari tengah itu kan ini, jari manis itu kan ini. Untuk tempatnya
apa ini namanya, cincin ya, ini yang untuk memijat. Kalau misalnya lainnya ini gimana? Mungkin terlalu kuat, tapi adik-adik mungkin sering juga melihat ada yang jempol, tapi di sini dikatakan dan menggunakan setengah mane. Kalau dari jempol itu biasanya 100 gram 10 menit. Perbandingan dengan luar dalam pasti baru lahir 3:1. Maksudnya dipijat gini, 241 1, 2, 3, 4, 1 kayak gitu. Itu di praktek nanti lebih jelas kalau di praktek ya. Saya lanjut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pijat jantung, jangan berhenti lebih dari 5 detik dengan alasan apapun. Tidak perlu memindahkan penderita ke tempat yang lebih baik apabila keadaannya sudah membaik. Kalau sudah membaik, kalau tidak membaik ya tidak. Jangan menekan prosesus kipoideus pada ujung tulang dada karena berakibat robeknya hati bayi. Nah, yang dimaksud tulang rawan itu adalah proses kipoideus. Prosesus kipoideus itu antara puting susu kanan dan puting susu kiri itu ada tulang. Kalau di gambar itu ada kayak gambar panah, kayak gambar panah yang ujungnya runcing. Itu adalah prosesus kipoideus. Itu tidak boleh di ujungnya. Yang ditekan tidak boleh ujungnya ya. Jadi tengah-tengah karena ujungnya bisa melukai hati. Hatinya siapa? Kalau kita ngomong di sini adalah hatinya bayi. Hatinya bayi bisa robek karena tangan orang dewasa itu lebih kuat kalau menekan. Makanya tadi ada hitungan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Itu supaya tidak lebih lama dari 5 detik. Maksudnya begitu. Di antara kompresi tangan harus melepas tepi melekat pada sternum dan jari tangan menekan juga korban. Maksudnya begitu. Hindarkan gerakan menyentak. Kompresi lembut, teratur, dan tidak terputus. Itu kalau kita memakai pijat jantung. Sekarang bonding attachment. Adik-adik sering mendengar apa sih sebetulnya bonding attachment itu, Bu Yuda? Di sini bonding adalah proses pembentukan. Attachment adalah membangun ikatan. Jadi, bonding attachment adalah sebuah peningkatan hubungan kasih sayang dengan keterikatan batin antara orang tua dan bayi. Kalau IMD, selain merangsang air susu, itu adalah untuk membentuk bonding attachment antara bayi dan orang. Maksudnya begitu. Prinsip-prinsip pada bonding attachment. Menit pertama, jam pertama itu dilakukan. Menit pertama, jam pertama saat apa? Setelah bayi lahir. Sentuhan orang tua pertama kali. Adanya ikatan otomatis. Terlibat proses persalinan, persiapan PNT sebelumnya. Adanya adaptasi, kontak sedini mungkin sehingga membangun dalam memberikan kehangatan pada bayi, menurunkan rasa sakit ibu serta memberi hormon ibu muncul di attachment untuk kontak lebih lama, penekanan pada perawat maternitas khususnya bidan yang melakukan. Lihatlah anggota keluarga, libatkan anggota keluarga yang lain. Berikan informasi bertahap mengenai bonding attachment. Jadi bonding attachment itu hasilnya bagus banget.
Banyak banget 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Antara lain itu untuk menghasilkan kepercayaan ibu, dia mempunyai bayi, menumbuhkan rasa kasih sayang, menekan rasa sakit, ya, melindungi bayi dari kehangatan dan lain sebagainya. Banyak banget itu bonding attachment. Intinya adalah hubungan kasih sayang antara ibu dan bayi. Dampak positif dari bonding attachment-nya apa? Bayi merasa dicintai oleh ibunya, diperhatikan oleh ibunya, mempercayai siapa, ibunya bisa merawat bayinya, dan menumbuhkan sikap sosial. Sikap sosialnya di mana? Ibu memberikan kasih sayang kepada bayinya. Berarti ada ibu yang menolak bayinya, tapi dengan adanya diberikan bonding attachment, ibu itu tidak mungkin akan menolak bayinya. Meskipun sedikit ibu akan memberikan kasih sayang. Lalu kalau itu dilakukan, bayi merasa dicintai, ibu merasa diberikan penghargaan, bayi merasa aman dan berani mengadakan eksplorasi. Maksudnya eksplorasi itu bayinya memegang. Jadi bayi begitu dilakukan IMD, dampak tetap bayi akan mencari puting susu dengan tanda yang ada di kedua yang tidak boleh dihapus. Nah, jadi dia eksplorasi itu mencari, maksudnya meraba-raba mamanya. C. Menjadikan ikatan batin kuat antara ibu dan bayi. Mengkaji interaksi orang tua dan bayi. Di sini banyak sekali indikator yang bisa kita lihat kalau kita mengkaji. Bila ibu melakukan kegiatan, bertanya tentang kondisi bayinya, menyentuh bayi, secara spontan bicara dengan bayinya, kita akan bisa melihat ibunya diam-diam dia bicara sendiri dengan bayinya, ya. Memangku bayi dengan kontak mata, mengeksplorasi kesan positif terhadap kelahiran bayi. Ibu hanya perlu support asuhan bonding attachment yang biasa. Bila ibu melakukan kegiatannya, ibu tampak memberikan komentar. Ibu melihat bayi tanpa menyentuh bayi. Bicara dengan bayi bila perlu. Kalau ibu melakukan kegiatan. Bicara dengan bayi bila perlu, menggendong bayi tanpa kotak mata. Ini yang tidak baik. Kalau kita mengkaji, maksudnya kita akan menemukan hal-hal seperti ini. Bila ibu melakukan kegiatan, ibu tidak tertarik pada bayinya. Ibu tidak melihat dan menyentuh bayinya. Ini dalam kita mengkaji. Tahu bonding attachment itu kayak apa. Langkah-langkah IMD. Saat bayi lahir, letakkan bayi di perut ibu. Keringkan seluruh badan bayi. Pastikan tidak ada bayi kedua dan suntik oksitosin. Itu di dalam langkah IMD. Setelah tali pusat dipotong dan diikat, letakkan bayi tengkurap. Ya, adik-adik sudah sering melihat video dari IMD bayi. Selimuti ibu dan bayi, berikan topi. Biarkan bayi minimal 1 jam dan minta ibu memeluk dan membelai bayinya. Hindari menyeka atau membasuh payudara ibu sebelum bayi menyusu. Biarkan bayi mencari puting susu yang tadi aku bilang eksplorasi. Memindahkan dan mempermudah bayi mendapatkan puting. Tunda semua asuhan bayi selesai menyusu. Selesainya kapan? Dibatasi 1 jam. Setelah bayi menyusu, lakukan penatalaksaan bayi baru lahir. Baru boleh disuntik apa kira-kira setelah bayinya menyusui, bukan menyusui ya. Dalam 1 jam pertama, 1 jam kemudian dalam posisi itu, jika setelah 2 jam belum menyusui, lakukan penatalaksaan bayi baru lahir atau berikan ke ibu untuk menyusu. Itu setelah 2 jam. Terima kasih, ini untuk materiku. Untuk materi manajemen minggu depan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Rosita, Mbak Rosinta ya. Sekarang kita bahas kelompok. Silakan.
Kelompok? Adik-adik masih ada di sini apa enggak ini? Masih Bu, masih. Ada Bu. Soalnya enggak kelihatan ini. Yang kelihatan hanya ditinggal ditutup. Ayo silahkan kelompok. Ditinggal Ada yang ditinggal, enggak apa-apa. Walaupun ditinggal asalkan mendengarkan. Nanti kalau ujian tahu. Kalau Bu Yuda gampang kok. Lanjut pada kelompok. Masih ada waktu kan? Masih ada waktu sedikit, paling enggak kelompok presentasi. Cepat-cepat. Iya, Bu Bu. Yuda lebih dari 10 menit, mohon maaf. ruangan, ketiga ada zona tengah, dan yang keempat ada zona pintu keluar atau outlet. Untuk distosia kelainan jalan lahir itu sendiri, itu kita klasifikasikan menjadi 3, yaitu kesempitan pintu atas panggul, kesempitan panggul tengah, dan kesempitan pintu bawah panggul. Untuk definisi kesempitan pintu atas panggul dan selanjutnya